Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok suaranya kurang semangat. Karena kalau saya yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi yang menjawab hukumnya wajib. Mari satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man walah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ar-ra'ufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang saya muliakan para hadirin wal hadirat, para alim ulama, para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para guru, wabil khusus yang saya muliakan daripada keluarga besar Guru Haji Anwar Khairul Anwar, yang mana hari ini kita sama-sama hadir untuk memperingati khal beliau. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan barokahnya beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati akhinal kiram, Guru Ustaz Muhammad Zainul Anwar, dan juga saudara-saudara beliau, dan juga yang saya hormati Al-Habib Abdullah Barakbah, dan juga yang saya hormati Al-Habib Sarif Al-Haddad, Al-Habib Alwi Ba'bud, dan semua para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi hormat saya. Dan juga yang saya hormati dan saya takdimi Tuan Guru Haji Arba'in dan para guru-guru mulia lainnya yang tidak bisa saya haturkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga kepada jajaran TNI dan Polri, alhamdulillah, puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat Islam wal iman. Karena nikmat ini kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Karena nikmat Islam wal iman ini kita bisa mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Islam wal iman kita merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Islam wal iman kita cinta kepada Rasulullah. Karena nikmat Islam wal iman kita cinta kepada ulama dan orang-orang minas salihin. Alhamdulillah. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, semoga kita selalu dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam saya haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak pernah kita mendengar kata-kata yang lebih indah melebihi perkataannya Sayyidina Muhammad. Tidak pernah kita mengetahui akhlak yang paling mulia melebihi akhlaknya Sayyidina Muhammad. Tidak pernah kita mendengar cerita manusia yang paling mulia melebihi Sayyidina Muhammad. Tidak pernah kita mendengar ciptaannya Allah yang paling indah melebihi keindahannya Sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita berada di sini berkumpul semuanya dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para hadirin, tahukah Anda bahwasanya semasa hidupnya Rasulullah, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala menempatkan surga di dunia. Jadi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, hakikatnya adalah surga ditempatkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di dunia ini tidak ada Rasulullah, niscaya dunia ini tidak akan menjadi tempat yang begitu indah, tempat yang dimana setiap sudut di dunia ini dihiasi dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai perdebatan antara ulama, yang mana para ulama ini berdebat antara dunia dan akhirat, mana yang lebih utama. Padahal lebih utama mana dunia dan akhirat? Ada ulama yang mengatakan lebih utama daripada akhirat karena tidak ada maksiat di akhirat. Ada ulama yang mengatakan lebih utama dunia daripada akhirat. Istilahnya keutamaannya zahirnya. Ini bahasa zahirnya. Lalu ulama yang mengatakan di dunia lebih utama daripada akhirat karena di dunia ada jasadnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apabila jasad-jasadnya orang manusia, orang-orang saleh yang menghafalkan Quran, yang istiqamah bil ilm, yang istiqamah dalam ilmu, maka jasad itu tidak akan dimakan oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam bumi. Bagaimana dengan jasadnya Sayyidina Muhammad? Bagaimana dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita banyak mendengar kejadian, bahkan melihat jasad-jasadnya para ulama, para minas salihin yang tidak secuil pun mereka itu berkurang di alam kuburnya. Ini menandakan satu keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam khal, kalau ada orang yang mengatakan khal ini adalah acara-acara yang bid'ah, ini adalah orang-orang yang kurang dalam pendidikan agamanya, yang kurang dalam mengaji, yang kurang menimba ilmu. Khal ini dalilnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal yang sama, di bulan yang sama, beliau mengunjungi dan Gunung Uhud, yang mana tempat ini terjadi peperangan antara kafir Quraisy dengan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sahabat-sahabat yang meninggal waktu perang Uhud. Salah satunya adalah sahabat utama paman beliau, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dan beliau setiap bulan yang sama, tanggal yang sama, setiap tahunnya beliau datang dan berziarah di tempat peperangan Uhud, mengunjungi daripada pemakaman-pemakaman sahabat-sahabat beliau yang gugur di perang Uhud. Hal ini dalam arti kata, kalau kita mengaji dalam kitab Babuz Zakat, itu adalah 1 tahun penuh itu yang disebutkan khol. Seperti kemarin khol daripada Abah Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, khol yang ke-17, berarti sudah tahun ke-17. Jadi khol ini bukan tanpa dalil, khol ini bukan kefanatikan, khol ini bukan kita hanya untuk mengumpulkan orang dan mengenang daripada almarhum yang dikhali, tapi khol ini adalah panutan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang dikhali seorang ulama besar
Beliau adalah guru Khair Anwar. Beliau memiliki sanad guru yang begitu mulia. Beliau mempunyai guru bernama Guru Mulia Muhammad Zaini, dan Guru Muhammad Zaini berguru kepada Guru Bangil, dan Guru Bangil berguru kepada Syekh Amin Qutbi Al-Hasani, wali besar, Imamul Haramain, imam daripada Mekah dan Madinah, mufti besar di zamannya, yang mana Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki saja berguru kepada beliau, ngambil sanad kepada beliau. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki berguru kepada beliau. Beliau adalah salah satu ulama besar, wali min auliyaillah. Makanya kalau kita datang ke sini, termasuk kita mengambil athar daripada ulama-ulama terdahulu yang dipegang oleh Guru Khairil Anwar yang diteruskan oleh putranya. Karena asar ini bakal berlanjut dari zaman ke zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atharul mu'min as-sifa." Daripada bekas-bekasnya ulama inilah obat buat kita umatnya Nabi Muhammad. Mereka mengambil athar mulai dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke sahabat, sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun ke tabi'in, terus kepada ulama-ulama yang kita menggandeng tangannya, mencium tangan beliau, mengambil sanad ilmunya, bersambung kepada Sayyidina Muhammad. Sungguh indah daripada sanad-sanad orang yang memiliki i'tiqad kuat kepada para ulama. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah." Barang siapa yang mengagungkan ulama, maka orang-orang itu adalah mengagungkanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengagungkanku, maka orang itu telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, fa ma'wahul jannah, kembalinya nanti orang itu ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau lewat kemana kita mencintai Rasulullah kalau tidak lewat ulama? Harus lewat ulama. Makanya Rasulullah itu adalah hakikatnya adalah surga yang ada di dunia. Surga yang ada di dunia. Seumpama para sahabat ditawari masuk surga tanpa Rasulullah, masuk surga tanpa bertemu dengan Sayyidina Muhammad, atau hidup di dunia dengan Sayyidina Muhammad, niscaya mereka memilih hidup di dunia dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti riwayat riwayat hadis yang disampaikan tadi oleh guru kita yang bunyinya al-mar'u ma'a man habba yaumil qiyamah. Orang bakal berkumpul nanti dengan orang yang dicintai di yaumil qiyamah. Satu ketika satu cerita daripada sahabatnya Rasulullah bertanya kepada ya Rasulullah, limada nahnu yadkhulul jannah ya Rasulullah, kenapa kita ini ya Rasulullah harus labud masuk surga ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Lalu karena hadis ini ada dua riwayat cerita, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, kenapa kau bertanya pertanyaan ini, kata Rasulullah. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, seandainya nanti kita harus masuk surga, sebelum memasuki surga itu ya Rasulullah, kita membawa buku-buku daripada amal-amal kita nanti di dunia ya Rasulullah. Dan kami tahu ya Rasulullah, tidak ada ibadah yang lebih sempurna. Makhluk yang bersujud kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, melebihi dirimu ya Rasulullah. Niscaya ya Rasulullah, kita bakal ada di dunia, di surga pun mungkin surga nomor 3 ya Rasulullah, sedangkan engkau ada di surga Firdaus, surga yang paling agung,
surga yang paling tinggi apa? Jawabannya sahabat. Dilanjutkan oleh sahabat, buat apa di surga ya Rasulullah? Tapi kita tidak bisa memandang wajah indahmu ya Rasulullah. Buat apa kita di surga ya Rasulullah? Tapi kita tidak bisa berkumpul denganmu ya Rasulullah. Buat apa ada di surga ya Rasulullah? Tapi kita tidak bisa salat, duduk, berjuang, melihat wajahmu ya Rasulullah. Mending di Madinah sudah ya Rasulullah. Tidak usah surga-surgaan sudah ya Rasulullah. Di sini kami tiap hari, kapanpun bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Ini menandakan dalil bahwasanya surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya surga itu, bahwasanya Rasulullah itu lebih indah daripada surga. Sampai Al-Imam Qutbil Irthad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, kalau tidak ada kekasihku di surga, aku tidak menginginkan masuk di dalamnya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, di surga ada penuh dengan kenikmatan, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di dalamnya ada bidadari makan makanan lezat, apa yang kita inginkan ada di dalamnya. Tapi aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berada di dalamnya, tapi aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku berkumpul dengan kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Rasulullah, untuk sampai kepada Rasulullah kecuali lewat ulama, lewat orang-orang saleh. Kita bakal sampai kepada Sayyidina Muhammad. Makanya kita duduk di sini berselawat tadi itu termasuk kita dipanggil oleh Sayyidina Muhammad. Kita dikumpulkan oleh Sayyidina Muhammad. Kita digerakkan hatinya oleh Allah SWT untuk mencintai Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sesuatu yang membanggakan dan membahagiakan untuk kita. Ada satu cerita daripada seorang istri yang bangun malam. Beliau membangunkan, istri ini membangunkan suaminya. Suaminya tidak mau bangun. Lalu si istri ini salat malam dan berdoa, ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Si suami mendengar, wahai istriku, bagaimana kau tahu kalau Allah mencintaimu? Kenapa kau sangat yakin kalau Allah mencintaimu? Lalu si istri mengatakan, wahai suamiku, kalau Allah tidak mencintaiku, tidak mungkin aku bangun pada malam hari ini untuk bersujud kepadanya. Kalau Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Rasul tidak cinta kepadaku, tidak mungkin aku digerakkan untuk berselawat kepadanya. Karena selawat kepada Rasulullah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad rahmat, selawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad minta pengampunan, selawatnya kita kepada Nabi Muhammad minta syafaat supaya dikenal kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu fil amr. Dalam ilmu nahwu fil amr perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selawat ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan wajibnya selawat? Salat 5 waktu. Dulu waktu Isra wal Mi'raj Rasulullah disuruh 50 kali salat bersama umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu bukan beban, itu bukan problem, tapi itu kecintaannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala selalu ingin berhubungan dengan hambanya
sampai menginginkan 50 kali Allah SWT bertemu dengan hambanya satu hari satu malam. Ini kecintaannya Allah kepada kita. Kadang kita tidak sadar, kita digerakkan hati kita hadir di tempat ini, kadang kita merasa seperti beban. Bukan, ini adalah kecintaannya Rasulullah kepada kita. Ini kecintaannya Guru Khairul Anwar kepada kita. Ini yang bakal mengumpulkan kita nanti di hadapan Allah SWT bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, berselawatlah kepada Rasulullah. Karena selawat kita itu adalah mediasi kita untuk kenal dan dikenal oleh Rasulullah. Dalam satu ulama mengatakan, ya ini beliau adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang mengatakan barang siapa yang baca salawat ini maka kita akan bersatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawatnya yang bunyinya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-jami' li asrarir wattal alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-jami' li asrari wattal alaih. Yang mana artinya, ya Allah, sampaikanlah salam kepada yang mengumpulkan rahasiamu ya Allah, yaitu Sayyidina Muhammad, dan menyampaikan kepadanya. Jadi Sayyidina Muhammad itu mengumpulkan banyak rahasia-rahasianya Allah, dan kita yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidina Muhammad. Jadi bagaimana caranya? Harus kita renungkan bagaimana caranya kita mendapatkan daripada sir dan pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan lewat warasatul anbiya, para ulama. Karena ulama ini adalah penguasa hakiki. Penguasa itu kalau cuma penguasa pejabat, itu penguasa dhahiri yang kapanpun bisa diganti, yang kapanpun ada pemilihannya. Tapi penguasa hakiki adalah para ulama. Para ulama ini penguasa ad-dhahir wal batin di dunia wal akhirah. Kok bisa ulama punya kekuasaan sampai di akhirat, Habib? Apakah ada dalilnya dari Rasulullah? Ada. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasfa'u yaumil qiyamah bisalasah. Nanti di yaumil qiyamah syafaat itu dipegang oleh 3 golongan. Yang pertama, syafaat itu dipegang oleh al-anbiya'u. Setelah syafaatnya para nabi, setelah syafaatnya Rasulullah, ada syafaat, yaitu syafaatnya ulama, para nabi. Setelah para nabi, baru syafaatnya al-ulama'u. Setelah syafaatnya al-ulama'u, baru syafaatnya as-suhada'u. Jadi penguasa nanti syafaat di yaumil qiyamah menurut hadisnya Rasulullah itulah ada 3 golongan. Al-anbiya'u, al-ulama'u, as-suhada'u. Yang pertama adalah para nabi setelah syafaatnya Rasulullah. Yang kedua adalah al-ulama. Kenapa ulama dulu kok bukan syuhada? Karena syuhada sudah jelas memiliki syafaat. Syafaatnya syuhada masih ada batasnya, daripada 70 dari sana keluarganya. Tapi kalau ulama semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah, semakin dekat kepada Rasulullah, semakin banyak dan besar menyafaati daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kesini itu intinya ingin dapat syafaatnya Rasulullah lewat ulama. Ingin kumpul dengan ulama yang mana mereka cinta, saling mencintai dengan Rasulullah. Seperti dikatakan tadi dalam manaqibnya beliau, mengatakan guru beliau
Abah Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani mengatakan jangan madukan aku. Itu kata-kata sastra tinggi, para saudara. Itu perkataan yang timbul dari hati yang penuh dengan kecintaan. Satu contoh, apabila seorang suami sudah istrinya mengatakan seperti itu, berarti si istri ini begitu mencintai suaminya. Betul ya, Bu? Betul ya, Bu ya? Istri mengatakan, "Abang, saya jangan dimadu. Saya tidak kuat." Karena apa? Terlalu cintanya istri kepada suami. Walaupun suami mempunyai hak untuk itu, ya, jangan diteruskan. Akhirnya ibu-ibu jangan diundang lagi nih Habib Umar, bahas madu-madu. Ini antara kecintaan guru kepada muridnya. Makanya saudara, di Al-Quran dijelaskan nanti orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya. Di Al-Quran tidak dikatakan guru lari dari muridnya, saudara. Di Al-Quran tidak dijelaskan guru bahkan berpaling kepada muridnya, tidak ada. Tapi banyak murid berpaling daripada gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat berpalingnya kita daripada guru kita. Karena guru kita nanti mempunyai peran yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kelangsungan keselamatan kita di akhirat. Karena ulama mempunyai syafaat. Kalau sudah kita lupa kepada guru kita, nanti jangan merengek kalau kita dilupakan oleh guru kita nanti di yaumil qiyamah. Tak apa-apa sampean bukan Habib, tak apa-apa kita bukan ulama besar, tak apa-apa kita bukan habaib, tak apa-apa kita bukan guru, tapi kita memiliki nasab kepada Rasulullah, yaitu nasab keilmuan. Nyambung kita kepada Rasulullah, nyambung kita ke Sayyidul Rasul, seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abuka thalatha, kata Rasulullah, bapakmu ada 3, kata Rasulullah. Ini dalilnya. Yang pertama bapak mertua. Jadi tidak ada ceritanya mantan mertua, itu tidak ada sebetulnya. Karena apa? Kalau sudah kita menikah, mengatakan qabiltu nikah wa tazwija bil mahril madhkur, dunia akhirat kita tidak batal wudu kepada orang tua kita, kepada mertua kita. Walaupun seumpama ada perceraian, itu tetap tidak batal wudu antara menantu dan mertuanya. Ini hadisnya Nabi. Bapak kandung, bapak mertua, dan juga guru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maaf juga kata Rasulullah, ini Rasulullah yang mengatakan, saya tidak mengecilkan bapak mertua dan bapak kandung, tidak. Yang nomor 3 ini lebih afdol daripada yang 2. Karena apa? Yang pertama itu jadi jalannya kita dari lahil mahfud turun ke dunia. Yang kedua, jadi jalannya kita menunaikan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak daripada keturunan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang mengenalkan kita kepada Rasulullah, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberitahu kita bagaimana caranya mencintai Rasulullah, bagaimana caranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lewat guru, para saudara-saudara. Makanya kalau kita sudah melupakan guru kita, berarti kita melupakan Rasulullah. Kalau sudah kita melupakan Rasulullah, secara otomatis kita melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekarang daripada aliran-aliran yang mengatakan tidak usah ke ulama, langsung ke Allah taala saja. Ada yang tidak mau sama khol, yang tidak mau sama maulid, yang tidak mau dengan tawassul, padahal itu semua ada dalilnya. Langsung saja minta doa, langsung berdoa kepada Allah SWT, langsung ke Allah Ta'ala, langsung kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini
hujan turun alamatul qabul. Karena hujan ini salah satu waktu-waktu yang mana mustajab berdoa. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala daripada orang-orang minas salihin, dari dikumpulkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu ada dalilnya, saudara. Minta doa kepada minas salihin ada dalilnya. Kalau langsung kepada Allah SWT kita mengecilkan Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang meremehkan Sayyidina Muhammad tidak bakal diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil daripada kita mendapatkan meminta daripada doa minas salihin itu lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil langsung, perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu Rasulullah memanggil daripada dua sahabat utamanya. Siapa sahabat utamanya yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, "Ya Umar, ya Ali, nanti kalau kau bertemu dengan orang ahli Yaman yang namanya Was Al-Gharani, mintalah istighfar kepadanya, sesungguhnya istighfarnya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Siapa Was Al-Gharani? Kok sampai Rasulullah menyuruh sahabat untuk minta istighfar dan doa kepadanya? Nah, ini dalil sampean, dalil bahwasanya kita semua perlu minta doa kepada minas solihin, kepada ulama, para guru, para ustadz. Ini dalilnya. Sayyidina Was Al-Gharani adalah tabi'in, hidup di zamannya Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau berat untuk meninggalkan ibunya. Kalau beliau bertemu dengan Rasulullah, nanti ibunya tidak ada yang merawatnya. Sayyidina Was Al-Gharani. Kalau sahabat, kenapa harus minta doa kepada tabi'in? Kenapa sahabat tidak langsung saja minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kok lewat Rasulullah memerintahkan untuk minta doa ke tabi'in? Itu Rasulullah mengajarkan kita supaya umatnya minta doa kepada ulama, kepada minas solihin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Was Al-Gharani orang yang betul-betul bakti kepada orang tuanya. Sampai beliau tidak dikenal di dunia tapi dikenal di akhirat. Saudara, kalau kepingin kita cepat nyampe kepada Rasulullah, melekat kita kepada Rasulullah, jangan jauh-jauh dari ulama. Taruh anak-anak kita di pondok pesantren, taruh anak-anak kita di tempat-tempat yang mana tempat itu dijadikan tumbuhnya ilmu. Alhamdulillah, juga di Sampit ini banyak juga daripada pondok-pondok pesantren. Salah satunya adalah pondok pesantren Al-Marhamah, yang insya Allah pondok ini menjadi pondok yang barokah karena pondok ini memiliki sanad guru yang begitu mulia. Pondok ini memiliki perintah amr dari gurunya. Karena apa? Amr itu, perintah guru itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Seperti dalam manaqib tadi, Guru Bangil Kiai Sarwani Abdan mengatakan bahwasanya kita berbagi tugas. Ini sudah amr, perintah. Share, ada rahasianya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berbicara adalah aulia Allah, yang berbicara adalah walinya Allah, yang mahfud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau maksum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mahfud itu para aulia, para walinya Allah.
Orang yang betul-betul dijaga oleh Allah SWT itu mahfud namanya. Dijaga dari maksiat, dijaga dari kelalaian oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya mahfud. Dan orang yang mahfud apabila berbicara itu kebanyakan datangnya kalau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dapat bisyarah wal isyarah, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tempat ini dengan isyarah wal bisyarah dari orang wali, yaitu saya Guru Bangil Syekh Sarwani Abdan, menjadi daripada tempat yang barokah, menjadi tempat yang manfaat, menjadikan jalan kita menuju Rasulullah, menjadikan kedekatan kita kepada Rasulullah, datang kita kepada makam daripada makamnya aulia. Kalau tidak usah jauh-jauh saudara, di sini ada aulia, yaitu guru kita Khairil Anwar. Beliau yang menyampaikan kita nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nanti yang menyampaikan kita kepada guru-gurunya. Beliau yang menyampaikan kita nanti di surganya Allah. Tawassul kita kepada beliau, insyaallah kita dibukakan jalan oleh beliau supaya kita menjadi orang-orang yang terhormat di dunia wal akhirat. Tidak usah repot-repot kalau kita ingin menjadikan diri kita itu dekat dengan Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari ulama'nya Allah, dan jangan sampai kita terlewatkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karena ini sudah asar, waktunya juga sudah terbatas. Kita semua hadir di sini tidak lain tidak bukan ingin, sekali lagi ingin berkumpul dengan Rasulullah, sambung kepada Rasulullah, kepada anak-anak beliau, yaitu untuk menyambungkan diri kita kepada guru kita, yaitu Kiai Khairil Anwar, dan beliau juga yang menyambungkan nanti kita kepada Rasulullah. Nasab guru itu penting. Kita berguru di sini, punya guru daripada guru Muhammad Zaini Anwar, sanatnya ke guru beliau, sanatnya ke abahnya, sanatnya ke guru Zaini, sanatnya ke guru Bangil, sanatnya ke Syekh Hamid Qutbi. Luar biasa, sanad yang sangat mulia yang dapat kita banggakan nanti di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang saya bisa haturkan. Insyaallah hadirnya kita semua di sini dijadikan oleh Allah SWT ditambahnya takwa kita kepada Allah, dijadikan kita mengenal dan kenal kepada Rasulullah, dijadikan kita cinta dan mencintai Rasulullah, dijadikan kita golongannya orang-orang minas solihin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ulamanya Allah, dikumpulkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya para aulianya Allah, dikumpulkannya kita nanti oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian yang bisa saya haturkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil waqtil hin. Allahumma as'aluka ziyadata fid din wa barakata fil umur wa sihhata fil jasad wa sa'ata fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadara ila wajhil karim warzuqna nadara ila wajhil karim warzuqna nadara ila wajhil karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun muttaqina imaman. Allahumma as'aluka Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas berkatnya para ulama. Semoga kita dimatikan dalam husnul khatimah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita selalu disambungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah.